Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam campur opak. Makannya di Poris Gaga. Kalau jawab salamnya pada kompak, insya Allah punya bini 3. Insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana hadza fi syahril mubarakah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan wa shifaan wa rahmatan li hadhil ummah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdhah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kasat Pol PP Pamong Praja Bapak Wawan Fauzi beserta sekretaris dan jajaran pejabat terkait di lingkungan Satpol PP, semuanya kita doakan biar sehat walafiat, diberkahi, dimudahkan dalam tugas menertibkan para pedagang yang emang ada badar, para pelanggar dan juga para pelanggar yang mau ditertibin biar pada nurut, amin. Saya hormati Bapak Haji Alwani, sahabat saya, tukang sunat juga dia. Pulang dari sini nyunatin dia. Dan juga Bang Haji Deni yang menjadi sohibul wasilah saya ada di hadapan saudara-saudara semua. Saya hormati kori kita yang baru tahu, saya tahu, baru dengar kori baru ini assalamualaikum pakai pantun. Biasanya yang pantun pakai kiai, kori yang pakai pantun. Aduh, viral ini urusannya ini. Dan semoga para saudara-saudara semua yang hadir pada sore hari ini menjelang maghrib, aku tahu yang aku mau cepat maghrib buru-buru bedug karena kita udah lapar. Tapi kalau kita ngomongin lapar, saudara-saudara kita yang pada puasa hari ini mereka lapar tapi mereka nggak tahu buka pakai apa, minum minuman apa. Kalau kita udah tinggal enak, ini juga disuruh datang, ada yang merasa terpaksa, ada yang nurut. Mudah-mudahan yang merasa terpaksa datang kemari, mudah-mudahan jadi nurut. Yang nurut mudah-mudahan insya Allah naik pangkat. Jadi apa Pak? Jadi komandan ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dikumpulin di suasana Ramadan 10 terakhir yang dikatakan Nabi itqun minan nar, pembebasan dari hawa panas. Hawa panas apa? Hawa panas daripada api neraka. Jadi orang-orang yang berpuasa berterawih di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, dia dibebaskan daripada neraka. Artinya 10 terakhir merupakan satu pekerjaan berat bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Terawih di mana tempat masjid mushola mengalami kemajuan. Dan itu semua sudah menjadi rahasia umum di negara kita karena sebagian mereka yang pada terawih pada pulang kampung. Saudara-saudara, di tanggal 17 Ramadan kemarin bertepatan dengan bulan April terjadi perang Badar. Di bulan suci Ramadan perang Badar.
perang penentuan agama Islam bisa berlangsung atau mati pada hari itu. Dan itu terjadi di bulan suci Ramadan, para sahabat semua lagi pada puasa, perang. Terus saudara-saudara yang mengamankan pedagang lagi puasa, dibandingin sahabat yang perang melawan orang-orang kafir, lebih berat mana kira-kira? Ayo jawab rame-rame. Jawab apa Pak? Lebih berat sahabat lagi puasa perang ngadepin orang kafir yang taruhannya nyawa. Perang itu hampir kalah karena strategi Khalid bin Walid pura-pura turun dari gunung kemudian meninggalkan ghanimah. Itu Al-Anfal, ghanimah, harta rampasan perang. Kata saya cocok nih Kori. Dari Satpol PP bacanya Al-Anfal. Al-Anfal kan harta rampasan perang. Habis ini pulang bawa bingkisan. Iya. Aturan kan bulan puasa mah bacanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sama aja. Para saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian kita menghadapi daripada saudara-saudara kita yang memang kagak pedagang, kagak anak, susah diurusinnya. Bener kagak? Ini semuanya kan pada punya anak ya. Guru dia bisa ngatur semua anak-anak orang, tapi anak dia pada ngelawan sama mamanya. Bener gak? Pak Kasat mungkin dia bisa ngatur anak-anak di rumah, tapi dia nggak bisa ngatur anak buahnya. Kadang-kadang diatur pada ngelawan. Ya Pak ya. Kita mau melin ada bininya. Ini kan semuanya anak-anak ini, bener nggak? Disuruh pada kumpul bayi maju kemari, kudu pakai dibilangin berkali-kali. Kalau yang datang artis belum pada berebut loh. Emang begitu. Jadi peraturan dibuat untuk membangun sebuah ketertiban. Coba bayangin saudara-saudara, lampu merah aja ada, sampai peraturan Polantas ada, macet agak bisa diurai. Apalagi kalau lampu merah nggak ada, bener nggak? Dishub juga nggak ada, pengaturan itu nggak ada. Gimana keadaan ini? Jadi peraturan memang perlu ada, dan adanya peraturan bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditaati. Garis miring agar bagaimana itu peraturan bisa ditaati. Mohon dengan sangat, para penegak peraturan harus lebih gampang dirinya untuk diatur oleh agama. Setuju nggak kira-kira? Kan sumpah setiap hari, sumpahnya apa? Demi Allah, dan tujuan daripada gerakan atau pekerjaan kita ini adalah untuk menjadikan jiwa-jiwa yang takwa. Bener nggak? Kan semuanya pakai takwa semuanya ya. Dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sanggup menjalankan tugas sebaik-baiknya, kan begitu? Tentara bertakwa, polisi bertakwa, Satpol PP bertakwa, kiai mah jangan ditanya. Kiai mah takwanya takut sama bini tua. Maksud saya apa? Moto kita akhlakul karimah. Kalau sudah bicara akhlakul karimah, tutur kata kita nih ketika tugas kagak boleh ngomong anjing, lu sial, babi, monyet, nggak boleh. Jangan keluar kata-kata itu Bapak, saudara-saudara, bener nggak Pak? Ini malah lagi nyontoin. Jangan keluar kata-kata itu. Kita kadang-kadang nih, saya juga nggak habis pikir, ini kata-kata ini sekarang sudah menjadi viral. Bocah-bocah bocah anak-anak aja udah ngomong-ngomong, kalau kaget anjing katanya begitu. Jangan dibiasain Pak. Nauzubillah summa nauzub. Kita sebagai orang muslim harus bisa menjaga mulut nih, terutama omongan monyet, anjing, babi kepada istri kita. Bener nggak? Di sini ada nggak istri yang dianjing-anjingin malakinya? Ini di sini mah. Mudah-mudahan jangan sampai ada. Kalau ibu dianjing-anjingin, gonggong, buat tumbrak lu kata lu. Mohon maaf,
Saudara-saudara, hal ini jangan dianggap biasa. Itu perkataan omongan jahiliyah, ngomong monyet, anjing, babi. Sehingga ini sudah menjadi biasa. Padahal ini bukan pelajaran daripada akhlakul, bukan ajaran baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Dengan kata lain, bekerja pakai hati, insya Allah urusan akan lancar. Amin ya Rabbal. Kata Nabi, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Itu perang Badar yang dahsyat luar biasa. Sahabat mati 14 orang, kalangan kafir mati 70 orang. Kalau Nabi tidak jeli melihat strategi licik daripada Khalid bin Walid, niscaya hari itu mati semua. 313 melawan 1000. Tapi sesudah itu perang dimenangkan oleh kaum muslimin lantaran doa mustajabnya Rasulullah sallallahu alaihi yang terkenal, ya Allah, jika hari ini kami kalah, niscaya tidak akan ada yang menyembahmu di muka bumi. Perang yang sebegitu hebat dikatakan Nabi adalah roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil kepada perang yang besar. Itu menghadapin para pedagang-pedagang nakal, para pelanggar peraturan. Kan ada perda miras ya Pak ya, perda prostitusi. Itu perda miras, perda prostitusi. Ente yang sebagai penegak hukum jangan pada mabok. Bagaimana peraturanmu beres kalau penegaknya pada mabok? Bener nggak? Gue bukan kata-kata ini mah, ini membilangin aja. Sama kiai juga, kiai sama ustadz juga begitu. Ustadz nyuruh jangan kerjakan yang haram, jangan main jablay. Sama ustadz juga jangan main jablay. Kata ustadz, malam-malam yang terakhir perbanyak baca Quran, lakukan qiyamul lail, salat tahajud. Ustadz jangan ngomong juga begitu tapi ngerjain kagak, ya sama aja sama orang gila. Artinya kata dan perbuatan kudu sama. Begitu akibatnya nanti ada wibawa. Ini meletak-meletik aja ini. Yuk kita baca doa nuanda, doa tolak hujan yuk. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. 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 Allahumma hawalaina wala alaina bil mustajabatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan hujan dipindahin ke Tanjung Burung. Jangan di sini. Masyaallah. Ini kan terhabis ini salat jamaah ya. Ini udah pada punya wudu. Yang belum ada wudu sekarang. Jadi ntar pas buka minum air langsung qomat, langsung sembahyang. Gitu. Sebab kalau ntar pas buka makan minum ngerokok lama, jam 7 baru sembahyang, malaikat udah pada begini. Ya kan kita begitu, puasa bukannya lillahi ta'ala tapi lil keredok, lil bala-bala, lil nasi, segala macam kita mah. Nah udah, jadi penegak hukum dengan penegak agama ya sama sebetulnya, mak kiai dengan satpol pp, kiai dengan polisi kagak jauh beda. Cuman kalau kiai pendakwah ngurusin rohaninya, kalau satpol pp, polisi dan lain sebagainya para penegak hukum ngurusin fisiknya. Jadi kalau ada kolaborasi kayak gini cakep nih Pak. Seminggu sekali undang saya, cakep banget ini. Suruh ngasih arahan. Ini lagi promosi. Bener kagak? Kiai selama dia menjadi anutan, diikutin tutur katanya, ditauladani akhlaknya, selama kiai itu bercermin kepada akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi, bener enggak?
para penegak hukum, dia bisa dihargai, dia bisa ditaati selama dia menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang ada. Sebagai penegak hukum, terlebih dahulu dia sudah berdiri tegak di atas kebenaran. Betul? Padahal pada hakikatnya nih saudara-saudara semua, kalau kita mau merenung tengah malam, saudara harusnya pada nangis. Baju yang saudara pakai baju rakyat itu. Boleh tukang junjung, boleh tukang sampah yang nyari duit, dia bayar pajak, kemudian dibeli pakaian saudara, benar nggak? Yang kita makan, harusnya kita harus lebih bersyukur kepada Allah. Ya Allah, untung saya jadi Satpol PP. Coba saya kalau jadi pemulung. Ayo lu pikir, benar kagak? Jadi Satpol PP bukan sebuah kebanggaan, apalagi buat kesombongan, betul nggak? Ini sebuah takdir yang baik buat kita. Allah jadikan kita sebagai penegak keadilan. Alhamdulillah. Beda tipis sama kiai. Beda tipis. Cuman kalau kiai mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ente mah gak usah begitu. Lo kan nyampe di Pasranyar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kalau nggak mau diatur oleh peraturan, semuanya masuk neraka. Atau wakil komandan takbir. Ini FPI apa Satpol PP urusannya? Bener nggak? Beda tipis ya? Beda tipis. Andai kata saudara sakit dalam tugas, sakit saudara akan menjadi penghapus dosa. Mati dalam tugas, insya Allah jadi syuhada. Kurang bagaimana enak? Enggak pakai. Sama, yang penting sesuai dengan ikrar janji kita kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semuanya kan lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Puasa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi. Semuanya lillahi ta'ala. Niatin semuanya ibadah. Kalau diniatin semuanya ibadah, insyaallah berkah. Ya Rabbal. Tapi kalau diniatin buat sombong-sombongan, buat gagah-gagahan, emang selamanya jadi ginian, bener gak? Umur 60 dipecat daripada lu. Umur 60 kan udah pensiun, bener gak? Mendingan gua agak ada pensiunannya. Kiai mah makin tua makin buset licin, makin berminyak. Ceramah lagi pre, banyak yang kesurupan, gua sembur. Kita jampai, banyak kiai mah cabang-cabangnya. Makanya nggak ada pensiunannya. Yang perlu sombong mas dulu kiai, nggak ada yang gaji tapi duitnya banyak. Ente kan ada yang gaji, kadang-kadang miskin hidupnya. Ayo mikir ngapa itu? Hah? Berarti di situ ada hal yang kurang yang harus kita tambahi. Makanya momen Ramadan hari ini jadikan puasa yang terbaik buat kita. Tadarus Quran yang terbaik. Jangan gara-gara jadi Satpol PP terus kagak megang-megang Quran, megangin HP mulu. Jangan. Apa Jakarta itu? Aduh, judi slot. Padahal dia penegak hukum ya, tapi main judi slot. Aduh, waduh. Tapi di sini ada nggak yang begitu? Ada nggak? Kalau yang ada tobat. Jangan sampai ada dah. Masya Allah. Ya tadi kan saya udah bilang Satpol PP dengan kiai kagak jauh beda. Nggak beda jauh, beda tipis dikit. Sama-sama penegak keadilan, penegak hukum. Artinya apa? Semuanya tindakan kita kalau sesuai SOP itu tidak akan melanggar hukum, tidak akan melanggar peraturan yang ada. Dan semuanya menjadi nilai ibadah, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ramadan nih, Ramadan yang hari ini sedang kita laksanakan, sedang kita lakukan. Puasa jangan kita anggap sebagai beban. Masih ada nggak yang punya pikiran puasa ini beban? Masih ada nggak? Kalau ada tobat. Kan ada orang yang set puasa lebaran lama banget ini. Ada tuh Pak yang ngomong gitu Pak. Ada. Iya. Satpol PP Belanda Pak yang begitu. Bahkan ada Satpol PP yang kagak puasa. Satpol PP Ukraina. Nah, ini mau puasa semua ini mah.
Puasa semua. Kalau wadon maka gak puasa. Ngapa gak puasa? Head Jakarta. Head datang bulan. Gampang aja alasannya. Makan bakso 4 mangkok. Ngancem. Lah kita kagak puasa alasannya apa? Lo kan laki head man. Ya, jangan. Jadi ini puasa adalah merupakan rahmat. Ibarat kendaraan 12 bulan dipakai, 1 bulan disuruh istirahat. Turun mesin, semuanya dibersihkan seluruh organ tubuh kita dengan puasa. Dibersihkan seluruh organ tubuh kita dengan zikir, dengan taraweh. Taraweh enggak? Taraweh. Buat taraweh tugas, alasan tugas. Udah jam 12 tugas apa? Padahal bukan sip dia. Taraweh, saudara-saudara, ini taraweh kalau ngikutin Nabi nggak ada yang tahu Nabi tarawehnya berapa. Sahabat meriwayatkan Rasul taraweh dari Isya jam 3 subuh baru beres. Hatam Quran semalaman. Nabi. Ini model-model kita kalau taraweh nyari yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Kayak di Blitar tarawih 7 menit begitu ya. Ya itu sih kebangetan dah, itu mah kelebihan. Kelewatan tarawih yang sedang-sedang aja jam 8, setengah 8 mulai, jam 8 lewat 5 beres. Cakep itu, cakep tuh. Cari begitu cari. Ada yang jam setengah 8 mulai, jam 9 baru beres, tinggal pergi nyari masjid lain, kelamaan. Pengen dialam tarawih gitu. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menegur para imam dari para sahabat yang cepat sholatnya, tapi ditegur sama Nabi yang lama sembayangnya. Sebab kalau sembayang lama-lama nyeksa orang, bener nggak? Kan kalau yang gemuk lama banget bangunnya itu. Masya Allah, apalagi puasa, habis puasa begini. Terus ibu-ibu nih bu ya, bu, ini kan kalau yang pada punya laki nih, pada punya suami, itu kan kalau mau buka dia udah siap-siap nih, udah nggak ada cakap-cakapnya, pakai daster doang kalau di rumah. Wadon. Iya, ntar cakapnya habis taraweh. Terus tidur jam 9 atau jam 10, bangun lagi jam 2. Tapi taraweh dia paling menang ya bu ya. Bu, ini kagak menyaut, kagak taraweh kali ini nih. Tapi di mana tempat masjid musola paling banyak ibu-ibu masih kuat 4 baris, laki sebaris potong. Pada kemana itu yang lain? Terus juga puasa Ramadan paling ketat bayar kodok dia nih kaum perempuan. Tapi ente orang lanang punya utang kodok Ramadan kagak pada bayar. Ayo, ngaku aja lu pada. Tahun kemarin punya utang kagak dibayar sama dia aja, kata kagak ngapa-ngapa. Bebunga, tahu nggak? Bebunga. Nih makanya untuk tahun ini Ramadan, andai kata yang tidak puasa 23 hari, apapun alasannya, ntar di bulan Syawal dibayar. Gampang, Senin Kemis, beres, lama-lama beres, bener nggak? Sebagai tanda wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini puasa adalah salah satu cara Allah untuk mendidik kita semua. Coba, hari ini lapar nggak semua? Lapar. Lelah nggak kita? Kering nggak tenggorokan? Subhanallah. Tapi kalau kita bayangin, di jalur Gaza, orang-orang Palestina yang kalau lagi antri makanan diberondong sama tentara Israel, bukan berondong ganteng, bukan, ditembakin. Masya Allah. Kita mah di sini enak, aman, alhamdulillahirabbil alamin. Buka nggak cukup minum air, itu semeja penuh makanan sama kita. Ada kolak, biji salak sampai takut sama kita, sampai empuk dia di bulan Ramadan. Atau kita kalau agak empuk, agak makan empuk di biji salak itu, kita makan. Itu berkatnya Ramadan, biji salak jadi empuk. Hebat nggak? Ntar bulan Syawal keras lagi biji salak. Subhanallah. Artinya ketika kita meneguk segelas air, udah rasa cukup nggak itu? Cukup udah hilang tuh. Hilang lapar, hilang dahaga segala macam. Dengan seteguk air itu artinya, hai hamba-hambaku kalian yang berpuasa, jadilah kalian orang yang banyak bersyukur atas segala nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma,
jadi Satpol PP, alhamdulillah. Sholat tahajud rajinin biar naik pangkat. Amin. Zaman sekarang gagah-gagahan, sombong-sombongan dengan pekerjaan udah kagak zaman ya Pak. Udah kagak zaman. Jangan kata model-model kita. Zaman sekarang presiden baik dikata-katain sama netizen. Bener nggak? Sekelas presiden zaman sekarang dikata-katain, dihina, dinyinyir, dicaci maki. Apalagi model-model Satpol PP, polisi, tentara, ya udah. Ini zaman sekarang zaman sudah akhir. Orang ngomong kayaknya gimana ya? Kalau kita mau ladenin orangnya kagak kelihatan. Kan dunia maya itu yang ngomong orang apa iblis saya kagak tahu itu. Kalau ngomong saya enak bronya, bener nggak? Inilah zaman informasi dunia digital. Orang boleh ngomong apa saja. Subhanallah, Allahu Akbar. Artinya apa? Kita kembali kepada jati diri kita dengan berpuasa. Tidak perlu yang tidak ada yang perlu kita sombongin dengan apa yang ada pada kita. Benar nggak? Saat kita dikasih lapar kagak makan, saat kita dikasih minum nggak dikasih minum terus kemudian jadi haus, itu semuanya kita nggak punya daya upaya kecuali la haula wala quwwata illa billahil. Di dalam puasa ada ajaran yang sangat bagus, zakat fitrah. Masya Allah. Cuman kalau zakat fitrah itu orang miskin jangan dikasih beras doang, emang dia pitik. Mentang-mentang fitrah lebih afdol pakai beras, keluar ke beras semua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini rumahnya Bu Iem, iya, enggak salah. Nih saya fitrah Bu, beras 10 liter, seberas berasnya, minyak kagak ada. Duit nggak ada. Kata Mbak Iem, wah Mbak maaf ya Mbak, emang saya ayam Mbak. Jadi kalau nganterin beras fitrah kepada orang miskin, kasih berasnya, kasih duit, sembakonya dikasih, insya sekaligus nih makanannya Bu, sekaligus nih pakaiannya buat lebaran, alhamdulillah. Nih bagian Pak Kasat begitu tuh, gajinya gedean beliau mah. Tapi kalau untuk urusan sedekah mah disuruhnya pas sabikul, berlomba-lomba. Gua kalau urusan sedekah gua kagak mau kalah sama Kasat begitu. Kalau dia bisa ngasih 1 juta, gua minimal 1,5 juta. 1,5 juta kan masih hitungan 1 juta, ada juta-jutanya, kira-kira begitu. Nah kemudian saudara-saudara, pada saat kita semuanya suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pakaian yang kita pakai semuanya ditanggalkan, tinggal 3 lembar kain putih sebanyak 15 meter. Itu yang kita bawa, plus iman dan amal. Iman dan amal soleh tidak akan didapat bagi orang-orang yang tidak berpuasa, tidak akan didapat bagi orang-orang yang tidak ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu. Maksud saya apa? Sesuai dengan apa yang kita minta dalam kehidupan kita sepanjang umur, yang dikatakan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebagian mereka orang-orang yang menjadikan kehidupannya, pekerjaannya, semuanya diniatkan untuk ibadah. Permintaannya kepada Allah, Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan dunia dan berikan kami kebahagiaan dan lindungilah kami, jauhkan kami, selamatkan kami daripada azab siksa neraka. Ini tentu doa kita semua, amin. Jadi apapun kita, apapun itu pekerjaan kita, halal itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Saya pendosa, saudara pendosa, dan kita semua ini pendosa, dan kita bersyukur kepada Allah. Allah tidak membuka aib-aib kita, amin. Kalau saya mengatakan saya orang yang paling suci, berarti saya setan, bener nggak? Saudara mengatakan saudara orang yang paling suci, berarti saudara iblis, mbaknya setan. Kita lebih baik mengaku orang yang banyak dosa, bener nggak? Sebab orang yang mengaku dia lebih banyak dosanya, dia tidak akan ada waktu dan kesempatan untuk mengungkit-ungkit dosa dan kesalahan orang lain, benar. Tapi saudara-saudara bisa menyelamatkan orang-orang yang hendak berbuat dosa ketika gerebek prostitusi, benar gak?
pas kita gerobok gitu, pas di gerobok ada yang baru pakai celana. Bener nggak? Suka kan? Tapi jangan terus pelanggannya lakian yang gantiin ente terus nimpalin, jangan. Kan begitu. Nong, Neng, nomor HP-nya dong. Jangan, aduh. Masih cantik istrimu di rumah. Masya Allah. Biniyatil qabul al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina min afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin, amin. Alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin amin ya mujibas sailin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Limasyayikhina wa masyayikhina wa limu'allimina wa liman haqqana alaina wa liman ahsana ilaina wa lijiranina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Semuanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum, syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.